Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini dapat kita perhatikan ada nilai x, x kuadrat, nilai mutlak x, dan juga akar dari x kuadrat. Nah, dari bilangan-bilangan berikut ada negatif 4, negatif 3, sampai dengan 4. Maka kalau kita selesaikan, yang pertama, x kuadrat berarti negatif 4 dikuadratkan, berarti nilainya menjadi 16. Negatif 3 kuadrat, 9. Negatif 4 kuadrat itu adalah 4. Negatif 1 kuadrat itu adalah 1. 0 kuadrat itu 0. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. Lalu nilai mutlak. Nah, kita ingat kembali seperti yang minggu lalu, nilai mutlak itu berarti semuanya harus bernilai positif atau dipositifkan. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 adalah positif 4. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Nilai mutlak 1 tetap 1. Nilai mutlak 2 tetap 2. Nilai mutlak 3 tetap 3. Nilai mutlak 4 tetap 4. Kemudian akar dari x kuadrat. X kuadrat tadi yang ini, akarnya berarti akar dari 16 itu adalah 4. Akar dari 9 itu adalah 3. Akar dari 4 itu adalah 2. Akar dari 1 itu adalah 1. Akar dari 0 itu adalah 0. Akar dari 1 itu adalah 1. Akar dari 4 itu adalah 4. Maaf, maksud saya 2. Akar dari 9 itu adalah 3. Akar dari 16 itu adalah 4. Nah, dari tabel ini, apakah hubungan antara nilai mutlak x dan juga akar x kuadrat? Kalau kita perhatikan nilainya adalah sama. Berarti dapat kita tuliskan di sini bahwa akar dari x kuadrat nilainya itu sama dengan nilai mutlak si x. Setelah kita menyimpulkan tadi, nah kita lihat contoh. Ya, ada contohnya untuk mempermudah kita mempelajari ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, maka nilai-nilai x yang memenuhinya siapa saja? Ada dua cara menyelesaikan permasalahan ini. Cara pertama dengan menggunakan konsep mutlak, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang minggu pertama. Nah, jadi untuk, ya, nilai mutlak dari 2x dikurang 1, yang ini, nah, seperti yang 2 minggu yang lalu sudah kita pelajari, ada dua cara. Yang pertama di sini nilai yang positifnya. Ambil nilai positif dari dalam nilai mutlak ini. Yang positifnya siapa? 2x kurang 1. 2x kurang 1. Ini nilai yang positifnya. Ambil yang positifnya. Nah, maka 2x kurang 1 ini, tapi sebelumnya, pembuat nolnya ini dulu cari. Pembuat nol dari 2x kurang 1 siapa? Pembuat nolnya. Ayo. Berarti 2x kurang 1, pembuat nol berarti harus kita buat sama dengan 0. Maka 2x sama dengan minus 1 pindahkan, jadi 1 positif 1. Pindahkan sebelah kanan. Maka x-nya sama dengan 1/2, maka x-nya 1/2 dia. Maka untuk nilai yang positif, yang paling atas ini, nilai yang positifnya diambil, maka 2x kurang 1 itu adalah untuk x lebih besar sama dengan ini ya, syarat yang kemarin, lebih besar sama dengan siapa x-nya? Setengah, karena yang positif. Sudah. Lalu yang kedua, untuk yang nilai negatif. Siapa negatifnya? Negatif dari 2x kurang 1. Negatif dari sini berarti negatif ya, dalam kurung. Nah, negatif berarti ini untuk x yang lebih kecil dari setengah. Karena lebih kecil dari setengah itu pasti dia negatif. Oke, itu dia. Kemudian, nah, yang pertama kita lihat di sini kan, yang pertama sekali adalah untuk yang x lebih besar sama dengan setengah. X lebih besar sama dengan setengah ya, untuk yang positifnya. Maka 2x kurang 1, ini sesuai dengan soal, ini kan tadi sama dengan 7, berarti 2x kurang 1 sama dengan 7. Maka ini kita selesaikan, berarti 2x sama dengan minus 1 pindah ke sebelah kanan jadi tambah ya. 7 tambah 1, maka 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 bagi 2, itu 4. Itu x yang pertama yang memenuhi. Sedangkan yang kedua, tadi x lebih kecil dari setengah, artinya yang negatif. Oke, berarti x lebih kecil dari setengah. Yang negatifnya kan, berarti negatif dari 2x kurang 1. Ya, sama dengan 7 soalnya, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Ini kita kalikan ke dalam. Berarti ini negatif ini untuk semua yang dalam kurung. Berarti jadi negatif 2x, negatif dikali negatif kan jadi positif 1 sama dengan 7. Maka negatif 2x, karena kita mengambil x-nya berarti kita singkirkan selain x kan. Ini positif, berarti pindah jadi negatif 7 kurang 1. Maka negatif 2x sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 6 bagi negatif
2. Maka sama dengan X-nya sama dengan negatif 3. Berarti ada 2 di sini. X yang memenuhi, X-nya sama dengan 4. Dan yang kedua, X sama dengan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3 dan 4. Ini cara yang pertama. Kita masuk cara yang kedua, menggunakan nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Seperti yang barusan kita tuliskan melalui tabel yang ini ya. Kita buktikan dengan cara yang kedua. Oke, nah kita lihat di sini. Tadi soalnya itu adalah nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah, dengan cara yang ini ya, nilai mutlak itu sama dengan akar dari X kuadrat. Berarti yang di dalam kurung ini, kita akar kuadratkan. Berarti menjadi apa? Ya, kita lihat di sini akar dari ya 2X kurang 1 kuadrat. Sesuai dengan ini ya, sifat yang ini. Sama dengan 7. Ya, berarti untuk menghilangkan akarnya ini berarti kiri dan kanan sama-sama kita kuadratkan kiri dan kanan. Oke, kita kuadratkan ruas kiri dan juga ruas kanan. Kuadrat. Oke, berarti di sini dapat kita selesaikan, maka akarnya habis kuadrat ya, sehingga hasilnya menjadi apa? Tinggal yang dalam kurung. 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 7 pangkat 2 itu 49. Kemudian kita lihat di sini, ini ada 2 suku. Suku yang pertama 2X, suku yang kedua negatif 1. Dikuadratkan, caranya itu berarti suku pertama dikuadratkan. 2X kuadrat itu menjadi 4X kuadrat. Sukunya, pangkatnya ya, 2 dikali 2. Suku pertama, 2X berarti 4X, dikali dengan suku kedua negatif 1. Berarti menjadi negatif 4X. Negatif 1 pangkat 2 atau suku yang kedua dikuadratkan. Berarti negatif 1 pangkat 2 itu adalah positif 1 sama dengan 49. Menjadi bentuk persamaan kuadrat. Berarti ini supaya 0 kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikurang 49. Berarti menjadi negatif 48 sama dengan 0. Karena kita membuat persamaan kuadrat. Masing-masing karena ada nilainya 4 di sini, kelipatan 4 bisa kita bagi 4. Semuanya kita bagi 4. 4X kuadrat bagi 4 menjadi X kuadrat. 4X dibagi 4 menjadi X, minus 48 dibagi 4 menjadi negatif 12 sama dengan 0. Berarti menjadi apa ini? Carilah bilangan, 2 buah bilangan yang kalau dikalikan negatif 12, yang kalau dijumlahkan negatif 1. Karena di sini kan 1 dia koefisiennya. Berarti nilainya menjadi siapa? Siapa kedua bilangan itu? Kedua bilangan itu adalah si negatif 4 dan juga positif 3. Kenapa? Karena negatif 4 dikali 3, negatif 12. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Berarti bilangnya negatif 4 dan 3. Tinggal tambahkan nilai X-nya. Dari sini kita peroleh X-nya itu, karena dia negatif, menjadi positif 4. Sedangkan dari sini nilai X-nya, karena dia positif, menjadi X negatif 3. Berarti di sini sama ya, baik menggunakan cara 1 dan juga cara 2, himpunan penyelesaiannya itu tetap negatif 3 dan juga 4. Sama dengan cara yang pertama. Oke, sebagai latihan kamu, ya gunakan kedua cara untuk menyelesaikan soal berikut. Cari himpunan penyelesaiannya atau nilai-nilai X-nya ya yang memenuhi yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke, silahkan kamu kerjakan.